Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Ramadan Fadlur Rahman, absen 6 dari 11 1. Di sini saya akan membuat video untuk remedial dalam mata pelajaran DevOps dan juga sysadmin. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya, ke remedialnya. Di sini pertama-tama kita masuk ke websitenya yang sudah kita deploy, dan di sini kita akan uji coba apakah load balancer berhasil berjalan atau tidak. Di sini bisa kita lihat, di sini kita ada di berjalan di port 80.082. Jika kita kita refresh, itu akan berpindah ke 8083, dan jika kita refresh sekali lagi, itu akan berubah ke port 8081. Dan ini berarti membuktikan bahwa load balancer berhasil bekerja dengan baik di sini. Oke. Selanjutnya, sesuai soal, di sini kita harus memastikan hostname-nya itu sudah sesuai. Di sini ditulis di soal, hostname-nya itu harus VM1 dengan nama VM1. Setelah itu nama muridnya yaitu di sini dengan saya Bintang Ramadan, berarti di sini namanya Bintang, dan di sini sysadmin dan mata pelajarannya. Begitu juga dengan VM2. Di sini bisa terlihat sudah ada VM2, Bintang, dan DevOps. Selanjutnya kita masuk soal yang kedua, yaitu menerbitkan source code-nya, yaitu harus berada di directory asset. Di sini bisa kita lihat sudah berada di directory asset. Setelah itu kita ls, dan di sini sudah berisi source code yang sudah di git clone dari soalnya. Selanjutnya kita di sini disuruh untuk membuat docker file. Kita tinggal buat, kita lihat docker file-nya. Dan di sini akan saya jelaskan docker file-nya satu-satu. Untuk sebaris-sebaris di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, untuk baris pertama yang untuk from PHP, yaitu di sini untuk menentukan base image-nya yang dipakai. Di sini saya menemukan image resmi PHP dengan versi 8.2. Untuk baris ketiga itu run apt-get update. Di sini tuh untuk merefresh daftar package yang tersedia yang untuk update dan untuk menginstal. Dan di sini apt-get install yaitu untuk menginstal yang di baris selanjutnya, yaitu get curl. Di sini untuk menginstal get curl zip, unzip, lib png dev, lib bonding dev, dan lib xml dev. Di sini untuk menginstal tool-tool pendukungnya seperti ini, git curl zip dan unzip itu untuk pendukungnya. Itu setelah itu kita di Nginx supervisor ini berfungsi untuk menjalankan dua proses sekaligus, yaitu dalam satu kontainer, seperti untuk web dan juga untuk database-nya. Selanjutnya di sini ada docker php pd-mysql. Di sini tuh menginstal ekstensi PHP yang dibutuhkan, seperti pd-mysql yang berfungsi untuk database-nya. Selanjutnya ada copy from composer latest, yaitu di sini mengambil composer terbaru dan dari image resmi composer, lalu menempatkannya di image ini. Jadi composer latest itu yaitu versi composer yang terbarunya. Selanjutnya di baris selanjutnya ada workdir ini yaitu kita menentukan direktori kerjanya. Berarti di sini kita menentukan var www.html itu sebagai direktori kerja. Selanjutnya di baris selanjutnya ada copy titik. Ini berarti menyalin seluruh isi folder project dari lokasi docker file itu berada, yaitu di asset di host ini, ke dalam var www.html di dalam image-nya. Selanjutnya ada run composer install. Di sini yaitu untuk menjalankan composer untuk install semua dependensi PHP yang dibutuhkan Laravel, seperti composer JSON atau composer log. Selanjutnya yaitu untuk run chown -r. Ini tuh berfungsi untuk mengatur kepemilikan dan permission file. Chown rww data ini untuk mengubah pemilik seluruh folder project menjadi user www data, seperti yang sudah dilihat ini, jadi unsur www data. Selanjutnya ada chmod -r, itu untuk mengatur permission supaya user bisa execute, membaca, ataupun bisa mengeditnya. Selanjutnya kita masuk ke copy Nginx default conf, yaitu di sini untuk mengcopy dari default conf kita ke Nginx site available default, yang mengcopy seperti namanya, untuk copy. Saya di supervisor
Ini menyalin file konfigurasi supervisor yang berisi instruksi yang tadi ke dalam satu kontainer. Setelah itu, di sini ada expose 80 itu memberitahu Docker bahwa kontainer ini akan dijalankan di port 80. Selanjutnya cmd baris terakhir itu instruksi terakhir menentukan komen yang akan dijalankan saat kontainer pertama kali di start. Sekarang sudah selesai, kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu kita akan membuat Docker Compose. Di sini kita langsung saja buka Docker Compose-nya. Nah, di sini akan saya jelaskan lagi seperti tadi. Pertama saya di sini membuat beberapa service. Yang pertama ada service untuk web saya yang pertama. Ini build titik itu berarti kita membuild di direktori ini. Terus image-nya kita mengambil dari Laravel Bintang yang sudah kita buat tadi di Docker image. Setelah itu container name ini untuk nama kontainernya. Setelah itu ada port. Ini untuk portnya itu saya menggunakan 8081. Dan setiap kontainer kita akan membuat portnya yang berbeda-beda. Setelah itu ada environment-nya yang ini ditulis portnya juga. Setelah itu kita sesuai soal di sini supaya setiap service itu wajib menggunakan network bernama ASP.NET. Di sini jadi saya akan menggunakan network ASP.NET. Dan depends on itu berarti tergantung pada database Bintang. Ini berarti tersambung pada DB Bintang. Nah, begitu juga sama seperti web Bintang yang kedua dan web Bintang 3. Isi itu sama persis sesuai yang sudah dijelaskan di web Bintang yang pertama. Oke, selanjutnya kita masuk ke DB Bintang atau database saya. Di sini saya menggunakan image MySQL dan untuk container name-nya itu DB Bintang, restart always, dan environment-nya di sini sudah tertulis di sini MySQL database saya itu DB Parkir. Setelah itu usernya DB Bintang, passwordnya 123 dan MySQL root passwordnya itu 123. Dan di sini juga tertulis supaya service database wajib menggunakan volume bernama ASAT Vault. Berarti di sini saya menggunakan volume yaitu ASAT Vault. Dan networknya sesuai yang tadi yaitu ASP.NET. Dan di bawahnya di sini baru dijelaskan networknya yaitu ASP.NET dan volumenya. Oke, setelah kita selesai, selanjutnya kita masuk ke tahap 2, yaitu kita disuruh melakukan konfigurasi file inventory Ansible. Di sini kita langsung saja masuk ke nano inventory. Nah, di sini sudah saya atur supaya inventory ini tersambung supaya kita bisa nanti mengansimbelnya ke VM2-nya itu benar. Sudah diatur sesuai IP dan usernya. Setelah itu kita pastikan bahwa ini tuh sudah ter-SSH. Masuk. Nah, bisa dilihat di sini sudah langsung masuk ke VM2. Oke, kita exit kembali tanpa password. Oke. Setelah itu kita disuruh membuat sebuah Ansible playbook yang bernama deploy Laravel yang berisi task, yaitu task yang pertama memastikan dependency system, yang kedua melakukan copy source code, yang ketiga melakukan build custom Docker image, task yang keempat menjalankan stack container, dan task 5 melakukan scaling pada container service Laravel menjadi 3 buah. Oke, di sini saya jelaskan lagi. Di sini namanya itu deploy Laravel, hostnya seperti yang tadi, yaitu saya membuat grup yang bernama web server. Saya itu ini task yang pertama. Saya di sini menambahkan update change supaya aplikasinya menjadi terupdate dan paling baru. Di sini task yang pertama itu pastikan dependensi dan Docker terinstall. Di sini sudah ada seperti Docker IO, state-nya present, yaitu untuk menginstal Docker IO kembali dan memastikan bahwa Docker itu sudah terinstall. Selanjutnya di sini pastikan Docker service sudah aktif atau enable dengan menggunakan state started dan membuat seperti sistem CTL enable yang membuat Docker service itu menyala. Selanjutnya kita membuat direktori target di VM2. Di sini kita membuat direktori var www Laravel Bintang, yaitu ini tuh path untuk supaya source code dari VM1 tuh pindah ke VM2, yaitu sesuai dengan path yang ada di sini. Selanjutnya dengan owner-nya itu Bintang dan grupnya Bintang. Itu task kedua, yaitu kita mengcopy source code Laravel-nya. Seperti ini, saya menggunakan synchronize supaya tidak memakan waktu terlalu lama pada saat memindahkan
kodenya dari ASAT kepada var www Laravel bintang di VM2. Oke. Yang ketiga itu membuat task, yaitu membuat custom. Ini komennya yaitu docker build minte Laravel bintang. Dan ada di directory ini. Selanjutnya yang ketiga, yang task keempat, maksudnya kita menjalankan stack container supaya kontainer itu bisa terbuat di sini. Dan setelah itu kita men-scaling supaya kontainernya bisa menjadi 3 replika. Oke. Mungkin itu saja untuk deploy Laravel atau playbooknya. Setelah itu di sini saya juga sudah menambahkan yang tadi ya, aplikasi ini berjalan dari port sudah ditambahkan. Jadi setelah itu kita masuk ke tahap 3, yaitu hub proxy. Di sini hub proxy sudah berjalan karena tadi load balancer-nya sudah berhasil untuk dijalankan. Nanti kita akan masuk ke dalam hub proxy-nya sendiri. Dalam konfigurasi hub proxy-nya. Di sini proxy itu ditaruh di paling bawah. Di sini bisa dilihat untuk front end-nya, dan untuk bind-nya ini maksudnya kita mengatur supaya ini berada di port 80 dari port backend. Dan untuk bind-nya di sini sesuai soal, yaitu harus mengarahkan traffic tersebut ke VM2 menggunakan metode load balancing round robin. Round robin itu maksudnya seperti jika kita merefresh, itu akan berpindah dari misalnya port 8081 itu akan berpindah, ketika di refresh akan berpindah ke 8082. Selanjutnya disuruh daftarkan IP VM2 beserta seluruh list portnya. Di sini sudah ditambahkan ya IP-nya dan juga port-portnya. Oke, pastikan proxy berarti sebagai reverse proxy ini sudah ditindak sebagai reverse proxy, dan juga tadi sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke tahap 4 atau yang terakhir, yaitu otomatisasi monitoring berbasis bash script. Nah, yang terakhir kita disuruh membuat sebuah shell script bernama monitor service. Oke, di sini sudah kita buat, yaitu monitor service. Nah, bisa dilihat di sini. Pertama mungkin kita jalankan dulu, baru nanti akan saya jelaskan monitor service-nya. Maksudnya konfigurasi di dalam monitor service-nya. Oke, di sini sudah berhasil berjalan. Di sini ada monitoring status bintang, dan di sini juga ada jamnya. Di sini untuk yang pertama yaitu take service proxy, yang kedua ada cek koneksi ke VM2, dan yang ketiga itu ada cek kontainer di VM2. Selanjutnya kita akan coba matikan misalnya kontainer di VM2. Coba kita matikan docker stop. Nah, sekarang coba kita jalankan lagi. Nah, di sini bisa terlihat bahwa jika kita matikan, itu akan berubah menjadi warna merah dan akan tertulis penjelasan bahwa kontainer itu sedang tidak aktif atau tidak ada. Kita nyalakan lagi kontainernya. Selanjutnya kita sudah mengatur hak eksekusi hemat eksekusi agar script dapat dijalankan dengan baik. Tadi sudah bisa dijalankan ya. Jadi eksekusinya sudah bisa dan sudah diatur untuk hak aksesnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu melihat, dan akan saya jelaskan konfigurasinya. Di sini sudah ada VM2 IP-nya, di sini ada IP dan ada nama usernya. Setelah itu ada kita masukkan kontainer juga. Setelah itu di sini ada warnanya. Di sini untuk warna penjelasannya, jika oke kan berwarna hijau, dan jika tidak akan berwarna merah. Oke, sini saya menggunakan if apabila dan menggunakan sistem CTL is aktif, min quiet. Min quiet ini maksudnya kalau misalnya aktif itu tidak menampilkan, kan kalau misalnya kita sistem CTL status itu bakal panjang banget, karena jadi saya ini min quit supaya tidak muncul teks pada saat kita melakukan monitoring. Nah, itu seperti biasa saya harus berjalan. Nah, itu ada cek koneksi. Di sini kita mengecek koneksi ke VM2 apakah berhasil atau gagal. Setelah itu di VM3 ini saya menggunakan docker inspect yang akan mengecek status kontainernya itu sedang berjalan atau tidak berjalan.
Setelah itu selesai. Oke, sesuai soal, sudah selesai soalnya. Sampai sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian video remedial dari saya, Bintang Ramadan Fadlur Rahman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.